Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka Pak, kalau saya itu meruqyah orang, saya tanya, sampean sholat? Kalau sudah nggak sholat Pak, saya itu down langsung Pak. Ya nggak sholat. Tapi aku juga ngomong, kalau sampean nggak sholat, kayak gitulah Pak. Iya, kita dudukkan itu sehingga kita harus mengantarkan spiritualnya ini untuk merasa butuh kepada Allah. Kalau sudah butuh sembuh dari kesembuhan yang diberikan oleh Allah yang itu tidak ada disiplin ilmunya, kesembuhan, maka dia harus kita bimbing untuk memohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa Waringin Anom, Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Wa kanal gulamu. Kemudian pemuda ini Pak, pemuda ini al-gulam ini dia memiliki kemampuan yubriul akmahu, bisa mengobati orang buta dari lahir. Kalau buta tidak dari lahir gampang Pak, banyak orang bisa. Buta karena katarak gampang, nanti kalau kataraknya sudah tebal dikelentek, dioperasi gampang bisa melihat. Ini buta sejak lahir, al-akmah itu buta sejak lahir. Kan nggak ketemu itu penyakitnya apa kalau sejak lahir. Ini dia bisa mengobati itu. Wal aghroso, dan penyakit kusta. Ini yang disebutkan penyakit yang berat-berat. Kusta, wal aghroso. Ya. Kemudian wayudawin nas, dan berbagai penyakit manusia. Dan berbagai penyakit manusia min sairil adwa. Nah, dan berbagai penyakit manusia yang berat-berat. Dia bisa mengobati itu. Wasami ajalisun lil maliki kana qad amiya faktahu bihadaya. Kemudian berita tentang pemuda yang bisa mengobati berbagai penyakit-penyakit berat itu terdengar oleh seorang teman duduk raja. Raja itu punya teman duduk, punya teman punya mitra untuk. Kalau teman duduk raja itu apa Pak? Bisa patih, wakil presiden, bisa menteri, bisa pokoknya orang-orang istana lah. Teman duduk raja ini posisinya adalah qad amiyah, dia buta. Kemudian dia mendatangi fa'atahu bihadaya, dengan berbagai macam hadiah katsirotin, hadiah yang besar. Dengan berbagai hadiah yang besar mendatangi pemuda itu, ingin berobat Pak. Ingin berobat karena dia buta sejak kecil. Terus dia datang kepada pemuda itu membawa hadiah-hadiah besar dengan berkata, fahahunalaka ajma'u, ini semua yang saya bawa ini adalah untukmu. In anta syafaitani, apabila engkau bisa menyembuhkanku. Gitu Pak, bergaining gitu. Qala inni la ashfi ahadan. Pemuda itu menjawab, maaf, aku tidak bisa menyembuhkan sesuatu apapun. Innama yasbillahu ta'ala, sesungguhnya kesembuhan itu hanyalah dari Allah atau milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in amanta billahi ta'ala ta'atu, apabila engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan mendoakanmu. Allahu fasyafaka,
maka Allah akan menyembuhkanmu. Pak, ini pelajaran tauhid yang luar biasa. Kita lanjut dikit ya. Fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Maka orang itu mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian didoakan oleh pemuda ini dan Allah sembuhkan. Luar biasa. Ya, ini sampai titik ini Pak. Tadi sudah kita singgung di depan bahwasanya segala penyakit itu datangnya dari Allah, dan Allah menyediakan obat dari segala yang penyakit yang Allah berikan. Jadi tidak ada penyakit yang tidak bisa sembuh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rumah sakit umum kita tidak punya alat, oke. Bahwa tidak ada dokter yang kompeten untuk menangani suatu penyakit, oke. Bahwa rumah sakit kita tidak tanggung, dokter gak tanggung, rumah sakit gak tanggung, itu oke, terjadi, bisa. Tetapi tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau diminta bantuan meruqyah orang itu Pak, ya tidak hanya urusan kesurupan jin, urusan penyakit fisik, kan kita juga keliling ya ke pasien-pasien medis tuh di Rumah Sakit Elizabeth. Itu tidak hanya penyakit yang ringan, dan kita besarkan hatinya, kita dudukkan persoalannya bahwa semua penyakit ini datang dari Allah. Sebagaimana Allah bisa memberi penyakit apapun kepada siapapun, di saat yang sama Allah bisa menyembuhkan penyakit apapun kepada siapapun dengan kondisi yang bagaimanapun. Ini harus diyakini dulu. Maka dengan lantaran doa, maka kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita memohon kesembuhan kepada Allah. Monggo kita bantu doa, jenengan juga berdoa minta sembuh kepada Allah Pak. Minta sembuh. Yakin harus kepada Allah. Adapun sampean di rumah sakit ini minta dirawat di sini, minta dokter milih siapa, itu sebatas wasilah, sebatas proses sunatullahnya. Semoga Allah memberikan kesembuhannya dari ikhtiar kita ini. Ya ikhtiar diinfus lah, ikhtiar disuntik lah, minum obat oral lah, dengan dokter A lah. Ini semoga itu jadi wasilah kesembuhan. Allah akan memberi kesembuhan, tetapi hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Atau dengan air putih yang kita doakan ini nanti Pak, kalau Allah menghendaki sembuh, monggo gitu. Dan dari sini Pak, dari sini pemuda ini mengatakan seperti itu. Nggak bisa menyembuhkan, dokter yang sehebat lulusan luar negeri maupun dalam negeri atau luarnya luar negeri, nggak ada yang bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan inna syifa minallah. Sungguhnya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau engkau mau beriman, maka Pak, kalau saya itu meruqyah orang, saya tanya, sampean sholat? Kalau sudah enggak sholat Pak, saya itu down langsung Pak. Ya enggak sholat. Tapi aku juga ngomong, kalau sampean enggak sholat, enggak gitulah Pak. Iya, kita dudukkan itu sehingga kita harus mengantarkan spiritualnya ini untuk merasa butuh kepada Allah. Kalau sudah butuh sembuh dari Allah, kalau sudah butuh sembuh dari kesembuhan yang diberikan oleh Allah, yang itu tidak ada disiplin ilmunya kesembuhan, maka dia harus kita bimbing untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, menjadikan Allah labur ke kita. Kita punya anak dua Pak, satu kalau disuruh itu cepat, kalau dipanggil cepat datang, lega nih. Satu disuruh berkali-kali masih main HP terus, nggak datang-datang, juga nggak dikerja-kerjakan sampai apinya sampai mati, kok ini geni sampai mati atau sampai apa begitu. Ini kira-kira kalau dua anak kita, kalau satu butuh apa, satu minta, kira-kira kita lebih gercep mana Pak? Ya yang nurut lah. Lah kita kepada Allah seperti itu. Allah nyuruh kita bertakwa, sholat 5 waktu itu. Kalau kita sergap di hadapan Allah, mengikuti apa-apa yang Allah perintahkan, berupaya semaksimal mungkin, maka bisa-bisa tidak usah minta pun Allah sudah ngasih Pak. Betul. Anak kita sergap gitu, ya. Terus kelihatan sepatunya sudah jebol, belum minta kita sudah ternyuh Pak. Belikan gitu. Allah juga gitu. Ya, Allah juga gitu. Tapi Allah juga nggak bisa kita akal-akali Pak. Kita ke masjid, ya Allah aku mau ke rumahmu, aku pakai baju yang gini-gini aja bajuku. Enggak gitulah, Allah Maha tahu apa isi hati kita gitu. Nah ini kemudian pemuda ini diwanti-wanti jangan sampai
menunjukkan gurunya, terus kemudian didatangi pejabat kerajaan, ya setingkat menteri lah paling tidak, atau patih atau perdana menteri atau wakil presiden atau siapa begitu yang buta, dan dia beriman kemudian didoakan dan sembuh. Ini Pak. Ayo Pak sampai sini ya. Sudah sebenarnya seru, tapi sampai sini. Kita yang penting mendapatkan mutiara-mutiara dari setiap kalimat yang diberikan oleh Nabi. Kita tidak memburu hadis ini harus selesai gitu. Ini hadis ini karena eman, kalau hanya diambil sekilas eman ini. Ini betul-betul pelajaran yang luar biasa. Ya dari sini. Jadi dari sini penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit dalam contoh yang diberikan oleh Rasulullah seperti ini kan sakit mata yang dari lahir. Nah, sebenarnya sakit atau kekurangan yang seperti ini bisa kita terjemahkan dalam berbagai hal. Misalkan keadaan ekonomi kita, misalkan keadaan kedudukan kita di masyarakat misalkan. Ya. Kekurangan, kedoifan kita, kelemahan kita di bidang apapun, kita di dalam berikhtiar harus bersandarnya pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan di mana-mana, begitu kita menemukan satu kendala, gitu. Solusi pertama kita harus ambil air wudu, gelar sajadah, sholat 2 rakaat. Baru setelah itu meminta kepada Allah, ya Allah, aku ridho, aku ikhlas, engkau hadapkan dengan masalah ini dan engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Maka mudahkanlah aku ya Allah untuk mendapatkan jalan keluar itu. Ya, habis gitu Pak ya, gampangannya gitu. Nentoknya HP pas Pak. WA teman, rek, ono gawean ra. Ini misalnya kasusnya orang nggak duit ini Pak. Oh no bro, ini. Ah, seperti itu. Jadi yang sandaran utama kita Allah, baru kemudian cari penyebab, cari sunatullahnya. Ini juga seperti itu. Sandaran untuk sembuh itu Allah, keyakinan yang menyembuhkan Allah. Kemudian dicari ikhtiarnya, sunatullahnya. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, artinya kamu bersandar kesembuhan itu hanya kepada Allah, maka ikhtiarnya adalah aku doakan. Aku yang berdoa kepada Allah dan semoga doaku dikabulkan oleh Allah, terus engkau sembuh begitu. Ini kan yang dilakukan teman raja ini kan tidak. Dia mendatangi orang pintar atau mendatangi orang yang sudah dikenal, dia bisa menyembuhkan segala sesuatu. Dia menjemput kesembuhannya dari orang itu tadinya, Pak. Tadinya seperti itu. Seolah-olah dukun itulah yang bisa menyembuhkan saya. Seolah-olah dokter bedah rumah sakit itulah atau rumah sakit Bondowoso itulah yang mampu menangani penyakit saya. Seolah-olah seperti itu, dan itu yang terjadi. Maka dia membawa hadiah. Hadiah untuk siapa? Untuk orang yang didatangi, Pak. Untuk orang didatangi. Kalau engkau bisa menyembuhkanku, maka semua hadiah yang saya bawa ini engkau ambil. Kan seperti itu bergainingnya tadinya. Maka pemuda itu tidak mau. Saya nggak bisa menyembuhkan sesuatu pun. Yang menyembuhkan adalah Allah SWT yang maha memiliki kesembuhan. Kalau engkau mau meyakini kepada Allah, meyakini Allah maha penyembuh, maka aku akan memintakan kepada Allah untuk menyembuhkan kamu dan sembuh benar. Sehingga saya Pak maaf ini sekalian biar dengar orang banyak. Saya itu kalau ada dimintai, apakah saya diundang ke rumahnya, apakah orang datang ke saya itu minta doa ruqyah apa gitu. Yang banyak itu Pak. Apalagi sebelumnya itu WA-WA itu tanya biayanya berapa Ustaz. Ya Allah, saya mau nangis ya Pak kalau ditanya. Akhirnya gimana? Pak, saya mau membantu sampean ruqyah itu seperti halnya saya itu mau ngajari ngaji anak-anak, seperti halnya saya mau ngambil air wudhu terus sholat kepada Allah. Lalu saya kalau mau nyebutkan angka atau sampean tanya seperti itu, berarti sampean itu minta sembuh ke saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak punya kesembuhan, saya nggak bisa menyembuhkan apa-apa. Saya bukan dukun Pak. Saya gitu loh Pak. Minta nomor rekening Pak dari Sidoarjo itu Pak.
saya bukan tersinggung tapi gimana ya? Ya seperti itu. Akhirnya ya saya sudahlah sekalian saya omong banyak di situ. Akhirnya ya nggak jadi nggak mau. Akhirnya terus bahkan saya tidak usah datang ke Besuki, mereka yang akan menghadirkan pasiennya ke rumah. Itu lebih baik. Gitu. Ya kalau saya harus ke sana kan 1 waktu 2 ya pastinya bensin dan lain sebagainya itu. Nah maka kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala itu. Kalau seorang penyembuh itu minta upah dari yang kalau minta loh Pak ya, kalau minta upah dari atau memberi nilai nominal dari doa-doa yang dia panjatkan, berarti hakikatnya dia itu merampas atau mengambil alih haknya Allah, ya haknya kesembuhan Allah itu untuk dia hargai samanan qalila, dengan harga yang sangat kecil itu, dan itu sangat-sangat menghina Allah Subhanahu Wa Taala itu loh Pak. Maka kita di dalam menyikapi kesembuhan dari Allah seperti itu. Kalaupun kita ikhtiar ke rumah sakit, maka saya sampaikan juga pada pasien tuh, kalau sudah ke situ Pak, cara mikirnya kesembuhan dari Allah, kita berobat, kita menjemput kesembuhan itu adalah mengikuti perintah Rasulullah, perintah Allah, maka semua biaya yang dia keluarkan, apakah bayar tiket rumah sakit, parkir rumah sakit, nebus obat, bayar kamarnya, itu semua jadi sedekah itu, karena sedang melakukan ibadah, meyakini menjemput kesembuhan dari Allah melalui ikhtiar masuk rumah sakit. Jadi nggak ada yang saudara-saudaranya, anaknya atau orang tuanya yang nungguin, jadi ibadah yang besar sekali, dimana selama nungguin yang sakit ini 70.000 loh Pak, malaikat itu dihadirkan oleh Allah untuk mendoakan orang yang nunggui ini. Jadi semua jadi ibadah dan semua menjadi menggembirakan kalau paham jeluntrungnya seperti itu. Itu yang harus dipahami oleh orang yang sakit maupun orang yang menunggui atau yang merawat orang sakit, sehingga orang yang sakit sesakit apapun, asalkan akalnya masih hidup, akalnya masih waras, belum lupa, belum pikun, belum apa istilahnya, yang masih akil begitu, masih akalnya masih hidup, dia tetap wajib sholat dengan cara semaksimal yang bisa. Kalau tidak bisa wudu ya tayamum, kalau tidak bisa sambil duduk ya sambil berbaring, tapi harus tetap sholat sampai akhir hayat. Sampai misalkan kalau sudah koma berarti sudah nggak bisa, atau sudah nggak nyambung omongannya, otaknya sudah nggak nyambung, baru itu sudah tidak wajib sholat. Keluarganya tidak perlu nanti gantiin sholatnya. Ini masuk rumah sakit stroke 2 bulan baru meninggal. Lah selama 2 bulan ini kan masih hidup, pemahamannya dia masih punya hutang sholat fardu. Ketika meninggal anaknya apanya begitu ngumpul ya, nyolatkan dikalkulasi 2 bulan kali 5 waktu disolatkan seperti itu. Tidak perlu, karena kewajiban sholat hanya berlaku bagi orang yang masih hidup dan masih akil. Kalau sudah akalnya sudah diambil oleh Allah, sudah pikun, sudah nggak nyambung ngomongannya, sudah nggak wajib sholat itu, dan nggak perlu diqodho. Kalau puasa masih perlu difidyah, meskipun koma tapi detak jantungnya masih ada, meskipun bertahun-tahun fidyah Pak, fidyah, karena nggak mungkin nyaur itu Pak. Orang koma nggak mungkin nyaur. Demikian Bapak sekalian, sampai di sini kisah Rasulullah tentang pemuda yang berguru kepada 2 guru dan dia mendapatkan ilmu yang hak, penetapan hati yang hak, dan kemudian diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam di dalam berkhidmat kepada masyarakat pun, di dalam berdakwah, di dalam mengabdi kepada masyarakat, dia menempatkan Allah, membimbing masyarakat untuk menjadikan Allah sebagai satu Rob, benar-benar maha pemelihara, memberi sakit, memberi sembuh, memberi senang, memberi susah, Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Ada sesuatu? Apa? Cerita sambil bertanya. Nih, bulan Dzulhijjah merupakan bulan di mana kaum muslimin di seluruh dunia pergi berhaji. Nah, tapi anehnya ada
3 WNI yang pergi berhaji dengan jalur ilegal. Bahkan seorang daripada mereka bertiga meninggal akibat kehausan di tengah gurun karena tidak bisa mendapatkan air. Nah, apakah Allah akan mengampuni dosa mereka bertiga? Nah, selanjutnya baru-baru ini itu ada sebuah warung ayam goreng di Surakarta yang didirikan dan dibuka pada tahun 1973. Nah, digoreng yaitu pakai minyak babi, makanya ayam goreng itu jadi renyah. Nah, tapi minyak babi itu haram. Bahkan ayam goreng yang digoreng pakai minyak babi itu juga haram. Nah, jadi begitulah ceritanya. Ya, nanti disambung dijawab bareng dengan pertanyaan yang lain ya Kak ya. Ya, nanti bisa dirangkai itu. Ada Pak? Monggo, satu mungkin. Nggih, Pak Ari. Nggih. Saat ini mengingat cerita yang tadi, bagaimana saat kita itu memilih guru spiritual istilahnya. Jadi di zaman modern ini apakah satu atau banyak, atau mungkin yang dekat atau yang jauh, atau bagaimana? Nggih. Ada lagi Pak? Bisa biasanya. Oh, nggih. Nggih. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama seperti apa yang harus kita Ikuti. Nggih. Senada dengan Pak Hari. Pak Haji Putra biasanya ada. Nggih. Jadi Ibu Yunin, Pak Hari, terus juga Kak Jagat menanyakan sesuatu yang linear sebenarnya. Jadi ulama itu adalah warasatul anbiya. Namanya ulama warasatul anbiya. Tapi ulama secara umum, secara konvensional ini adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ilmu apapun. Jadi dokter itu juga ulama di bidang kedokteran. Para dokter adalah ulama di bidang kedokteran. Tapi secara syar'i, kalau kita ngomong tentang ulama, maknanya itu adalah yang di bidang spiritual agama. Nggih, apalagi di situ kemudian definisinya adalah al ulama warasatul anbiya. Berarti orang yang disebut ulama itu adalah orang yang memegang dan memegang dan mengajarkan keilmuan yang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Niki sebenarnya sudah bisa menjawab pertanyaannya Pak Hari dan Bu Yunin, bahwa siapa yang harus kita ambil sebagai guru atau siapa yang layak untuk kita jadikan ulama adalah yang mewarisi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gampang ya Bu Yunin. Apakah Rasul mengajarkan kita kalau ingin selamat, kalau ingin panennya padinya melimpah, kemudian sebelum panen harus bikin cuk bakal, harus metik, upacara metik pakai ingkung? Rasul apa mengajarkan seperti itu? Tentu tidak. Nah, kalau ada orang yang dianggap tokoh dan pinter mengajarkan seperti itu bukan ulama. Kita cek keilmuannya sesuai dengan ajaran Nabi atau tidak, Bu Yunin. Kalau ulama itu kalau harus mengikuti apa yang Allah dan Rasulullah SAW ajarkan. Apakah ulama itu kemudian intinya itu yang tidak menyelisihi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara di dalam beribadah, di dalam menyelesaikan masalah. Tentang waris, misalkan waris, Ibu Hari Bu Yunin juga membahas tentang waris, ya. Ya pokoknya lek wong Jawa ki ya wis ditumproto bar kabeh adil. Nah, gitu. Nah, kalau Nabi kan tidak. Nabi memakai acuan Al-Qur'an. Ya, makanya harus diteliti, harus dirunut. Ulama atau orang atau siapa yang memang memakai tata cara penyelesaian atau tata cara beribadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Memilih guru juga demikian. Ya, milih guru juga. Intinya guru kita adalah Rasulullah dan Allah. Intinya guru kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa saja yang pikirannya linear dengan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun itu anak saya, bisa kita jadikan guru kita. Meskipun itu teman sejawat. Dan
guru dalam makna seperti ini tidak harus kita itu terus bagaimana gitu, tidak. Yes, apapun yang kita temui asalkan itu sesuai dengan ngobrol sama teman, misalkan pikirannya kok linear kepada Allah dan Rasulullah, itu ya itu kita bisa ambil manfaat dari ngobrolan kita itu dijadikan sebagai guru. Maka orang yang dituntut oleh Nabi Pak mendapatkan ilmu itu tidak harus mendaftar di lembaga reguler atau formal kemudian sekolah, tidak. Ngobrol sama teman atau kita berjalan kemudian melihat apa itu bisa kita jadikan tambahan ilmu, itu bisa jadi guru kita. Ikut pengajian seperti ini misalkan, maka doa Nabi gimana yang diajarkan setiap pagi itu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ini membuktikan bahwa seharian ini nanti ya Allah jadikanlah aku, berilah aku tambahan ilmu yang bermanfaat. Artinya seharian ini nanti kita berpotensi bisa mendapatkan guru sepanjang waktu untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kuncinya yang linear Pak, yang linear Buyun, intinya adalah yang linear kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah ulama yang kita pilih, itulah guru yang bisa kita berguru kepadanya, dan tidak harus satu Pak. Kalau satu ini nanti bahaya, jadilah taklid buta. Kalau tidak, itu tidak. Itu taklid namanya. Berarti bukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah bergurunya, tetapi kepada person. Nah ini bahaya Pak, namanya bahaya. Nah terus namanya yang ayam goreng tadi Kak Jagat, ya itu juga itu sudah jelas, sangat jelas kok. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau masuk ke rumah makan ya yang tidak kita kenal misalkan, ya kita lihat aja lah, di situ mencerminkan bentuk kehati-hatian kita, itu mencerminkan sesuatu yang syar'i apa tidak. Kalau sekiranya di situ ada sesuatu yang tidak syar'i, meskipun yang jualan itu jilbaban misalkan, kemudian ini, nah kita harus berhati-hati betul memang. Meskipun sesuatu yang tidak kita ketahui tidak berlaku hukum bagi kita. Ayam itu sejak tahun 73 ternyata pakai minyak babi sehingga kremesnya itu kriuk dan seterusnya rame, baru terkuak beberapa bulan terakhir itu. Lah Ustadz, gimana kita yang selama ini? Ya kalau nggak tahu kan ya sudah, nggak tahu nggak masalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim awalu wal akhir. Itu sudah dimaafkan oleh Allah, nggak tahu. Kalau kita seperti kita yakin, kita datang ke teman yang punya hajat muslim misalkan, ya kita tahu muslim dan di situ masak sendiri, ya sudah. Gitu. Senyampang tidak tahu Bismillahirrahmanirrahim itu sudah menggugurkan apa Pak? Keharaman. Kemudian pada akhir Allahumma wa bihamdika